Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta ilmu, kembali lagi di Dosen HYP Channel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga kepresidenan. Namun, sebelum kita membahas tentang lembaga kepresidenan, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe karena itu gratis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga kepresidenan. Yang pertama yaitu pengertian lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan diartikan sebagai institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Jimli Asidiki, bahwa sistem pemerintahan presidensial yaitu presiden dan wakil presiden merupakan penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, syarat menjadi presiden diatur dalam pasal 169 adalah sebagai berikut. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD. Terdaftar sebagai pemilih, memiliki nomor pokok wajib pajak dan teratur melaksanakan kewajiban bayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berusia paling rendah 40 tahun dan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan. Yang selanjutnya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau Pilpres. Sebelumnya, presiden dan atau wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, presiden tidak lagi bertanggung jawab pada MPR dan kedudukan antara presiden dan MPR adalah setara. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Jika dalam Pilpres didapat suara lebih dari 50%, jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres putaran kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres putaran kedua dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden. Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945,
Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu tanda kehormatan presiden. Seorang presiden Indonesia sebagai pemberi tanda kehormatan dan pemilik utama tanda kehormatan bintang akan secara otomatis menerima semua tanda kehormatan bintang, baik sipil maupun militer, dan kelas tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Paramadharma, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yuda Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swabwana Paksa Utama. Selanjutnya yaitu hak keuangan atau administratif. Gaji pokok dan tunjangan presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden atau wakil presiden, yakni yang pertama, gaji pokok presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Yang ketiga, selain gaji tunjangan, presiden juga diberikan seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya, seluruh biaya rumah tangganya, dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya. Saat ini gaji pokok presiden sebesar 30,24 juta rupiah, tunjangan jabatan sebesar 32,5 juta rupiah, sehingga total gaji yang diterima presiden setiap bulan sebesar 62,74 juta rupiah. Yang ketiga yaitu hak, wewenang, dan kewajiban presiden dan wakil presiden. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan presiden dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang mana antara lain memuat bab 3 yang berjudul Kekuasaan Pemerintah Negara dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Pasal 5 menentukan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu pemakzulan atau pemberhentian presiden. Pemberhentian presiden dalam masa jabatan biasa disebut dengan pemakzulan. Sebelum amandemen, secara material ada 3 undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia, antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua itu Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga itu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Terdapat ketetapan MPR nomor 7/MPR/19/3 tentang keadaan Presiden Republik Indonesia berhalangan. Alasan berhalangan yaitu yang pertama, Presiden mangkat, yang kedua, Presiden berhenti, yang ketiga, Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. MPR dapat memberhentikan Presiden apabila yang pertama, atas permintaan sendiri, yang kedua, berhalangan tetap, yang ketiga, bersungguh-sungguh melanggar haluan negara.
Prosedur pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7 Ketetapan MPR nomor 7/1978. Yang pertama, DPR melalui fungsi pengawasan berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan tugas negara. Yang kedua, apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, maka DPR menyampaikan hal tersebut untuk meningkatkan presiden. Yang ketiga, apabila dalam waktu 3 bulan presiden tidak memperhatikan memorandum DPR, maka DPR menyampaikan memorandum kedua. Selanjutnya yaitu sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Yang pertama, MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta dan mendengarkan pertanggungjawaban presiden. Yang kedua, apabila MPR menolak pertanggungjawaban presiden, presiden dapat menggunakan hak jawab. Jika jawaban presiden tidak ditolak, maka MPR dapat memberhentikan presiden. Yang ketiga, pengambilan keputusan di dalam sidang istimewa MPR ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya yaitu pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasca amandemen ketiga dan keempat, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mencantumkan ketentuan dalam masa jabatannya. Terdapat dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: yang pertama, presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR setelah memperoleh keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dan yang terakhir, pelanggaran hukum yang dimaksud adalah berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Selanjutnya yaitu terdapat dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, usul pemberhentian presiden dalam masa jabatannya diajukan oleh MPR dan DPR setelah terlebih dahulu memperoleh keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Usul DPR tersebut harus memuat alasan bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela maupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Yang ketiga, pengajuan usul ke Mahkamah Konstitusi dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya paling lama 90 hari sejak usul DPR tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut disampaikan ke MPR. Yang kelima, apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, maka tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan keputusan MK ke MPR. Selanjutnya yaitu MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul DPR. Yang keenam yaitu hubungan presiden dengan lembaga lainnya. Yang pertama, hubungan antara MPR dan presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengangkat presiden dalam menjalankan tugas pokok dalam bidang eksekutif. Terdapat dalam pasal 4 ayat 1, presiden tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan negara yang garis-garis besarnya telah ditentukan oleh MPR saja, akan tetapi termasuk juga membuat rencana penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian juga presiden dalam bidang legislatif dijalankan bersama-sama dengan DPR. Terdapat dalam pasal 5. Bentuk kerjasama antara presiden dan DPR diartikan bahwa presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya. Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Pada pasal 20 ayat 5
Ditegaskan bahwa dalam hal rancangan undang-undang yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, secara otomatis sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Yang ketiga, yaitu hubungan antara Presiden dan Menteri-Menteri. Mereka adalah yang membantu Presiden. Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut departemennya dalam hal tersebut. Yang terakhir yaitu hubungan antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami.